Yo semuanya selamat datang, dan ya volume 7 second year-nya kemarin itu udah kelar dengan beberapa momen tegang di dalamnya. Dan kali ini mari kita mulai masuk ke cerita dari volume 8 second year. Ya sebelum masuk ke volume 0 yang ceritanya lumayan berat nih ya, mending bahas dulu volume 8 yang tergolong santai. Berhubung ini volume yang santuy, kayaknya bisa deh gue bagi cuma 3 part aja. Dan seperti biasa bisa kalian cek playlist di deskripsi buat yang ketinggalan cerita sebelumnya. Ya volume 8 second year-nya ini volume yang dibalut slice of life, komedi, dan menampilkan sisi lain dari murid kelas lain yang berlatar di karya wisata. Di karya wisata ini setiap dari beda kelas itu akan dicampur jadi satu kelompok ya. Ya pokoknya di volume ini bakalan memperlihatkan gimana Ayano tuh berbaur dan berinteraksi dengan murid kelas lain yang bahkan jarang muncul. So kalau gitu siapkan sapu pengaman dan mari kita masuk ke cerita dari volume 8 second year part pertamanya. Sudah memasuki bulan November dan karya wisata tuh ada di depan mata. Sebelum membahas karya wisata, Sabashira Sensei mengumumkan hasil ujian akhir semester. Ayano di sini ada di peringkat 12 ya, dan Sudo tuh naik ke peringkat 10. Kei juga nampak naik sedikit nilainya walaupun masih rada bahaya ada di peringkat bawah. Horikita dan Yukimura peringkat 1, nilai mereka tuh sama. Di sini nilai rata-rata keseluruhannya di kelas Horikita melebihi kelas Ichinose. Jadi kelas Horikita itu ada di peringkat kedua ya. Peringkat pertama tentu saja kelas Sakayanagi, dan di sini kelas B dapat plus 25 poin kelas. Berikut plus dan minus poinnya ya. Kelas Horikita makin gacor ya mendekati kelas A. Perlahan murid di kelas Horikita tuh naik nilainya, itu berkat Sakura yang jadi contoh ya. Murid lain itu meningkatkan nilai mereka dengan belajar dan berusaha agar tidak menjadi korban dropout berikutnya. Selanjutnya setiap murid itu disuruh untuk mengisi tabel memberikan penilaian terhadap semua murid di tahun kedua. Ya bukan hanya memberikan peringkat ke teman sekelas saja, tapi disuruh memberikan penilaian juga ke kelas lain. Bukan hanya menilai kemampuan, tapi menilai dari semua aspek lah ya. Sekolah di sini akan menggunakan data dari hasil tabel ini untuk suatu tujuan, ucap Sabashira Sensei. Hasil tabel yang akan diisi nanti itu akan menentukan pola pembentukan kelompok di karya wisata. Jadi murid itu nggak bisa asal ngisi ngawur gitu, jadi harus dipikirkan juga. Untuk tabel penilaian Ayano tuh gini ya. Untuk di kelas A nempatin Sakayanagi di nomor 1. Di kelas B Hirata nomor 1, 2 Koenji, selanjutnya ada Horikita, Yukimura, dan Michan. Dan untuk Sudo Ayano tuh ngasih di nomor 9. Ayano di sini sangat memandang tinggi Sudo sekarang ya. Waktu yang diberikan itu hanya 1 jam dan Ayano menyelesaikannya dengan cepat karena hampir setiap OEE semua murid itu dia ingat. Dan Koenji itu menjadi orang yang selesai pertama ya, dia itu langsung nyantui biasa lah ya, sambil bersihin gugunya. Selanjutnya Sabashira Sensei itu mulai membahas karya wisata. Nah buat kalian yang lupa itu bisa kalian cek aja di volume 5 second year. Bilangnya di ujian suara bulat saat itu ada 3 tempat untuk dikunjungi ya, yaitu Hokkaido, Kyoto, dan Okinawa. Di ujian suara bulat kelas Horikita tuh sepakat untuk memilih Hokkaido. Tujuan karya wisata ini ditentukan dari suara terbanyak ke-4 kelas, dan hasilnya 3 kelas itu memilih Hokkaido. Dan keputusan akhir angkatan Ayano adalah mengunjungi Hokkaido. Di sini Ayano kecewa berat ya karena dia itu masih pingin untuk mengunjungi ke Kyoto. Dijadwalkan karya wisata ke Hokkaido itu akan menghabiskan 4 hari 5 malam dan berikut jadwalnya. Kenali musuhmu, kenali dirimu sendiri, dan kamu tidak akan takut pada 100 pertempuran. Itu adalah konsep dari karya wisata ini. Untuk pembagian kelompoknya itu akan dicampur dengan ke-4 kelas lainnya. Ini guna untuk mengenal serta berinteraksi dengan murid dari kelas lain. Satu grup itu akan berisi 8 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan di setiap kelas. Satu grup itu harus tetap bersama pas beraktivitas bebas ataupun pas pihak sekolah itu menyuruh untuk tetap bersama. Kalau ada grup yang mencar itu akan ada hukuman untuk menghapus aktivitas bebas grup. Pembagian grup ini nggak acak, melainkan berdasarkan tabel penilaian sebelumnya yang mereka isi. Walaupun pola pembagiannya itu masih belum diketahui saat ini. Ada juga kemungkinan tujuan dari ngelompokin semua kelas itu ada hubungannya dengan ujian yang akan datang nantinya. Besoknya Amasawa itu mengajak Ayano untuk ketemu di dekat mall. Nanase secara paksa di sini ikut dengan Amasawa yang hari ini baru masuk. Setelah beberapa hari sebelumnya sehabis Yagami di drop out, Amasawa itu absen beberapa hari. Kondisi mental Amasawa itu belum pulih sepenuhnya. Dia itu berlagak ceria untuk menutupi kesedihannya. Amasawa itu bingung setelah ini dia itu bakal gimana. Soalnya dia itu telah dikeluarkan dari wet room dan kini tujuannya untuk tinggal di sekolah ini, yaitu alasan untuk mendropot Ayano itu telah menghilang. Bahkan rekannya Yagami itu telah dikeluarkan dari sekolah.
Tapi kalau misal Amasawa tuh mau keluar dari sekolah, dia sendiri tuh nggak tahu tentang orang tua kandungnya. Oleh karena itu si Amasawa tuh ingin mengatakan ke Ayano kalau dia itu memutuskan akan tetap tinggal di sekolah. Karena Amasawa sekarang bukan ancaman baginya, Ayano tuh membiarkan Amasawa tinggal. Amasawa cerita kalau Yagami di dalam hatinya sebenarnya takut dengan Ayano, tapi dia sendiri tuh nggak menyadarinya. Maka dari itu si Yagami itu memilih jalan memutar, main belakang menyiapkan beberapa jebakan untuk Ayano, yang sekarang malah membuatnya berakhir di teropot. Amasawa di sini sangat menghargai Yagami sebagai rekan satu generasinya di White Room. Amasawa nampak kelihatan dia akan segan-segan untuk balas dendam ke orang lain selain Ayano yang terlibat dengan pengeluaran Yagami. Setelah Amasawa mengatakan jawaban yang dia inginkan ke Ayano, dia itu pergi dari sana meninggalkan Ayano dan Nanase. Nanase di sini ingin untuk Ayano tetap waspada ke Amasawa. Nanase mengikuti Amasawa hari ini karena dia itu sedang mengawasi pergerakan Amasawa ya, untuk jaga-jaga misal si Amasawa itu berbuat ulah ke Ayano. Ayano di sini curiga kalau Nanase itu masih satu bagian dari Sukishiro. Kelihatan Nanase terus memberikan peringatan untuk mewaspadai Amasawa, tapi Nanase tidak memberikan peringatan untuk karya wisata nanti. Seolah Nanase itu tahu kalau di karya wisata nanti tidak akan ada gangguan dari pihak White Room ya. Nyatanya ketimbang Amasawa yang harus diwaspadai, dunia luar itu lebih rentan untuk pihak White Room bisa bergerak atau ikut campur ya. Nanase di sini minta maaf dan memberikan alasan kalau dia itu nggak menyadari bahaya di luar sekolah. Ayano punya hipotesanya sendiri ya, kalau dari awal Sukishiro tuh nggak berniat untuk mengeluarkannya. Ayano sangat menganggap tinggi Sukishiro karena dia itu pernah melawan Sukishiro juga ya. Kalau sebenarnya Sukishiro serius, maka Sukishiro tuh bisa mengeluarkannya. Yagami dan Amasawa ditugaskan untuk mengeluarkannya, itu mungkin guna untuk menguji kemampuan Ayano. Sedangkan Nanase ditugaskan untuk jadi kesatria pelindungnya Ayano. Mendengar hipotesa dari Ayano, terlihat Nanase itu sempat gelisah dan menelan ludah. Nanase terus menyangkal ya kalau dia itu hanya lengah dan gak kepikiran soal bahaya di karya wisata. Apakah cerita Nanase tentang Matsuo dan anaknya yang mati adalah nyata? Sekarang Ayano tuh mulai meragukan hal tersebut. Ayano berpikiran kalau dirinya yang masuk ke sekolah elit ini mungkin saja sudah direncanakan oleh ayahnya. Di kepala Ayano tuh masih meninggalkan banyak kejanggalan tentang Nanase dan pergerakan dari White Room. Malam hari di saat Ayano dan Kei mau makan malam, ada Sudo yang datang ke kamarnya Ayano. Sudo itu mau ngomong serius dengan Ayano dan mereka pun bicara berdua di koridor depan kamar. Sudo di sini mau menyampaikan tekadnya ke Ayano untuk memperjelas semuanya ya. Sebelumnya Ayano kan ngasih tahu ke Sudo kalau Onodera itu menyukai Sudo kan. Apapun keadaannya si Sudo itu memilih untuk gak memanjari Onodera. Walaupun dia punya kesempatan untuk jadian sama Onodera ya, Sudo itu lebih memilih untuk mengejar Horikita, orang yang dia sukai. Saat di karya wisata nanti, Sudo itu berniat untuk menembak Horikita dan pada saat itu si Sudo itu ingin Ayano untuk menyaksikannya. Sudo di sini tetap untuk memilih mengejar Horikita, orang yang dia suka ya. Adakah dari kalian yang nge-ship kapal Horikita dan Sudo? Absen di bawah coba. Setelah kembali ke kamar, Ayano menyadari kalau si Kei itu tadi menguping pembicaranya dengan Sudo. Akhirnya Ayano dan Kei di sini taruhan ya, apakah pengakuan Sudo diterima atau enggak. Ayano memilih untuk diterima, sedangkan Kei memilih untuk ditolak. Kalau Kei benar, dia itu minta hadiah Natal yang mahal. Dan sebaliknya, jika Ayano yang benar, maka pada saat itu Ayano boleh minta apapun. Waduh, apapun tuh ya. Besok pagi harinya, perjalanan karya wisata telah dimulai dan inilah daftar grup milik Ayano, yaitu grup 6. Total semuanya itu ada 20 grup ya, dengan isi sekitar 8 orang per grupnya tuh. Pas ngasih tabel peringkat sebelumnya, si Ayano tuh ngasih peringkatnya itu gini ke orang-orang yang saat ini satu grup dengannya. Ada Kito peringkat 9, Yamamura peringkat 14, Kushida peringkat 6, Watanabe peringkat 18, Amikura peringkat 16, Ryuan peringkat 6, dan Nishino peringkat 16. Kushida tuh nampak kayak udah akrab banget di sini dengan Amikura ya, sampai mereka itu udah saling manggil dengan nama depan. Watanabe juga kelihatan friendly dan ramah menyapa. Terus di sini walaupun Nishino seorang perempuan, tapi kelihatan canggung ya, beda sama Kushida dan Amikura. Ryuan di sini cuma diam aja saat disapa, Yamamura diam dengan pandangan tertunduk, dan Kito memancarkan aura permusuhan yang kuat terhadap Ryuan. Per grupnya itu bebas memilih tempat duduk di bis, tapi harus satu deret gitu. Amikura menyarankan laki-laki dan perempuan duduknya dipisah. Kushida berinisiatif untuk memisahkan mereka. Ayano di sini duduk bersebelahan dengan Ryuan ya, dan Watanabe dengan Kito. Kalau
kalau Ryuan dan Kito dipersatukan itu bakal rusuh nantinya. Jadi si Ayano terpaksa duduk dengan Ryuan. Padahal si Ayano tuh pingin duduk sama si Watanabe ya, karena ya biar aman dan tenang aja dianya. Alasan munculnya aura perlawanan dari Ryuan dan Kito karena pertandingan Ryuan dan Sakayanagi itu telah dimulai. Ini bisa jadi kesempatan bagi si Ryuan untuk mencari tahu sehebat apa si Kito itu. Ryuan itu niatnya ingin mengorek informasi lebih dalam tentang kelemahan Ayano lewat Yagami ya. Yang kelihatan si Yagami itu adalah kenalan dari si Ayano Koji. Sayangnya itu udah nggak bisa karena Yagami itu udah tinggal nama doang di sekolah ya. Tapi Ryuan di sini mengatakan kalau masih ada Amasawa yang tersisa. Yang kelihatan si Amasawa itu berhubungan sama Yagami dan Ayano. Ayano menganggap kalau Amasawa itu bakal baik-baik aja kalau misal Ryuan akan mengusiknya. Toh dia itu adalah anak dari White Room ya kan. Tapi untuk kondisi mental Amasawa sekarang yang belum stabil itu bisa aja bahaya bagi si Amasawa. Dan di sini Ayano konyol ya. Dia tuh heran kenapa ada plastik itu di bis itu. Dia tuh nggak tahu kalau kegunaan plastik itu adalah untuk orang yang mabuk mau muntah. Inilah sisi polos dan kurangnya pengetahuan Ayano terhadap dunia luar sih. Satu-satunya kelemahan besar si Ayano ya. Sesuai jadwal ya, tujuan awal itu adalah area ski. Di sana murid dibagi 3 tingkatan, mulai dari mahir, menengah, dan pemula. Bedanya semua itu ada di tracknya. Tempat yang mahir itu tingkat kemiringannya itu lebih tinggi dan curam. Sedangkan pemula itu tempatnya ada di bawah sendiri. Sekitar 60% murid berada di pemula. Tentu aja Ayano gabung ke pemula. Ayano sendiri sangat antusias untuk mencoba bermain ski. Ayano merasakan sensasi aneh saat memakai papan ski. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari instruktur, Ayano sengaja meluncur dikit dan menjatuhkan dirinya ya. Bagi Ayano itu penting untuk mencoba dan gagal di awal. Ryuan yang mau pergi ke tempat mahir nampak sangat puas menertawakan Ayano yang jatuh dengan menyedihkan. Ayano di sini mau naik ke lift untuk menuju ke tempat yang mahir. Alasannya karena dia tuh melihat Yamamura yang harusnya nggak handal dalam bermain ski malah berniat untuk ke tempat yang mahir. Selain itu Ayano pribadi itu tertarik untuk mencoba di jalur yang mahir ya. Akhirnya Ayano dan Kushida yang khawatir memutuskan untuk mengikuti Yamamura. Menaiki lift semacam kereta gantung gitu modelnya. Ya gambarannya semakin mahir maka semakin tinggi tempatnya. Kushida itu bisa membaca pikiran lawan bicara seperti Horikita dan Ryuan. Tapi untuk si Ayano Koji, Kushida tuh mengaku sulit untuk membaca apa yang dipikirkan oleh Ayano ya. Kushida bertanya apakah Ayano masih ingin mengeluarkannya. Setelah Horikita memutuskan untuk mempertahankan Kushida, si Ayano di sini udah nggak ada keinginan untuk mendropotnya. Kushida juga udah nggak mau mengusik Ayano lagi. Malahan Kushida udah mengakui kalau Ayano tuh nggak akan bisa dia kalahkan. Kushida juga tanya apa hubungan Ayano dengan Amasawa dan Yagami. Ayano di sini bohong ya kalau mereka berdua itu adalah kenalan yang rumahnya dekat dengannya tapi beda SMP. Ayano jadi pendongeng handal di sini ya. Kalau dia itu punya kesalahpahaman dengan Amasawa dan Yagami, makanya mereka itu mau balas dendam kepadanya dengan menggunakan Kushida. Ayano ngasih tahu kalau kesalahpahamannya dengan Amasawa itu telah terselesaikan, tapi tidak dengan Yagami. Bahkan Ayano ngasih tahu kalau dialah yang mendropot Yagami. Ayano juga di sini minta maaf karena Kushida itu udah terlibat di antara masalah mereka. Agar Kushida mengeluarkan potensi terbaiknya untuk kelas, si Ayano tuh mencoba untuk menenangkan Kushida tentang masalah Amasawa dan Yagami yang kemungkinan tidak akan mengganggunya lagi. Karena angin yang kencang, topi Kushida tuh hampir terbang dan pada saat itu tangan Ayano dan Kushida bersamaan menahannya. Setelah mengucapkan terima kasih ke Ayano, Kushida memalingkan wajahnya. Setelah sampai di paling yang atas di jalur yang mahir ya, di sana nampak ada gerombolan kelas Ryuan berkumpul seperti Kaneda, Izaki, dan Kondo yang sedang melaporkan informasi ke Ryuan. Tidak jauh dari sana ada Yamamura yang mengawasi gerombolan Ryuan itu. Ayano dan Kushida memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu. Ini penting untuk mencari tahu tentang kaki tangan Sakayanagi dan ada kemungkinan Yamamura itu diberi perintah oleh Sakayanagi untuk mengawasi Ryuan. OAE Yamamura sendiri itu cenderung bagus, condong ke akademik ya dan buruk untuk kemampuan fisik. Sekelas Kushida yang jago berinteraksi aja tuh nggak tahu apapun tentang Yamamura karena dia itu orangnya pendiam dan hawa keberadaannya tuh tipis. Setelah gerombolan Ryuan bubar, Yamamura ikut pergi berjalan dan dia tuh jatuh di sana dan beruntung ya nggak ada yang memperhatikannya karena ya keberadaannya tipis. Kushida tuh melihat Yamamura yang hawa keberadaannya itu tipis, itu mengingatkannya dengan si Ayano Koji karena ya Ayano itu satu tipe dengan Yamamura yang hawa keberadaannya itu tipis. So ya sampai di sini dulu mungkin volume 8 part pertamanya. Kelanjutannya itu bakal ku upload di lain hari. Ini volume yang menarik ya, kita jadi tahu beberapa karakter yang jarang disorot di kelas lain. Ya contohnya kayak si Ryuan dan Kito gitu. Dan ada kayak rasa anggur juga yaitu si Amikura.
Absen adik-adik siapa yang waifunya Amikura ya. Amikura termasuk wangi sih ini ya. Ya sekian aja video kali ini. Tunggu aja part selanjutnya dan sampai jumpa di next video. Bye bye. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです